Di sebuah pulau terpencil, hiduplah seorang bayi laki-laki yang ditemukan sendirian. Bayi itu diberi nama Hai bin Yaqzan, yang berarti yang hidup, anak kesadaran. Ada dua cerita tentang asal-usulnya. Satu mengatakan bahwa ia lahir dari tanah ajaib, sementara cerita lain mengatakan bahwa ia adalah anak bangsawan yang terdampar di pulau itu. Seekor rusa betina yang baik hati menemukan Hai dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Rusa itu menyusui dan melindunginya dari bahaya. Hai tumbuh besar dengan belajar dari alam. Saat berusia 7 tahun, ia mulai memperhatikan tubuhnya dan membandingkannya dengan hewan lain di sekitarnya. Suatu hari, ibu angkatnya, si rusa, jatuh sakit dan meninggal. Hai sangat sedih dan ingin tahu apa yang terjadi. Hai berkata, "Ibu, kenapa kau tidak bangun? Apa yang terjadi padamu?" Tapi ibunya tetap diam. Hai mencari tahu dan menyadari bahwa kehidupan ibunya telah hilang. Hai berkata lagi, "Apa yang membuat kita hidup? Kenapa tiba-tiba hilang? Siapa yang mengatur semua ini?" Saat semakin besar, Hai terus mempelajari lingkungan sekitarnya. Ia mengamati bintang, matahari, dan bulan serta berbagai hewan dan tumbuhan. Hai, semuanya teratur dan indah. Pasti ada yang menciptakannya. Tapi siapa? Petualangan menemukan pengetahuan. Hai mulai bereksperimen. Ia mencoba membuat api, membangun tempat tinggal dari kayu, dan berburu makanan dengan alat-alat sederhana yang ia buat sendiri. Setiap hari, ia belajar sesuatu yang baru dari alam. Pada suatu malam, saat menatap langit penuh bintang, Hai merenung. Hai, mengapa semuanya ada di tempatnya? Mengapa bintang-bintang itu tidak jatuh? Apakah ada yang mengatur mereka? Ia mulai mengamati berbagai makhluk hidup, membedah burung yang mati untuk melihat bagaimana organ dalam bekerja. Dari situ, ia menyadari bahwa tubuh makhluk hidup memiliki sistem yang sangat rumit dan menakjubkan. Hai, tidak mungkin semua ini terjadi secara kebetulan. Pasti ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakannya. Tahun demi tahun berlalu, Hai semakin bijak dan memahami bahwa ada kekuatan besar yang mengatur alam semesta. Ia mulai berdoa dan bermeditasi, mencari hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pertemuan dengan manusia. Suatu hari, Hai bertemu dengan Absal, seorang pria bijak yang datang dari pulau lain dengan perahu kecil. "Absal, siapa kau? Aku belum pernah melihat orang lain di pulau ini." "Hai, namaku Hai. Aku hidup di sini sendiri. Siapa kau?" "Absal, aku datang ke sini untuk beribadah dengan tenang. Bagaimana kau bisa bertahan di sini sendiri?" "Hai, aku belajar dari alam. Aku merasa ada kekuatan yang mengatur semuanya meski tidak terlihat. Aku mencoba memahami hidup dan mencari kebenaran." Mereka pun berbicara tentang kehidupan, Tuhan, dan dunia. Absal terkesan dengan kecerdasan dan pemahaman Hai yang mendalam meskipun tidak pernah bertemu manusia lain sebelumnya. "Absal, apa yang kau tahu tentang Tuhan?" "Hai, aku melihat tanda-tandanya di alam. Aku yakin ada yang menciptakan semua ini, meski aku tidak pernah diajari. Aku merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan angin, dalam cahaya matahari, dan dalam suara ombak." Absal mengajak Hai untuk pergi ke tempat manusia dan berbagi ilmunya. Awalnya Hai ragu, tetapi ia ingin tahu bagaimana kehidupan manusia di luar pulau ini. Ketika sampai di sana, Hai sangat terkejut. Ia melihat banyak orang hidup dalam kebingungan, hanya mengikuti tradisi tanpa benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. "Hai, mengapa mereka tidak ingin belajar lebih dalam? Mereka hanya mengikuti kebiasaan tanpa bertanya kenapa. Mereka lebih peduli pada harta dan kekuasaan daripada mencari kebenaran." "Absal, tidak semua orang siap untuk memahami lebih dalam. Mereka butuh simbol dan aturan sederhana untuk mengerti. Jika kau berbicara terlalu dalam, mereka mungkin tidak akan menerimamu." Hai mencoba berbicara dengan orang-orang, tetapi mereka menolak pemikirannya. Mereka tidak suka diajak berpikir lebih dalam tentang kehidupan dan keberadaan Tuhan. Banyak yang menganggapnya aneh dan berbahaya karena mempertanyakan hal-hal yang mereka anggap sudah pasti. Setelah beberapa waktu, Hai menyadari bahwa dunia manusia penuh dengan kebingungan dan kesalahpahaman.
Hai, aku tidak bisa mengubah mereka jika mereka tidak ingin berubah. Aku lebih baik kembali ke pulauku. Absal, aku mengerti. Aku pun terkadang merasa dunia ini terlalu sibuk untuk mencari kebenaran. Semoga kau menemukan kedamaian dalam pencarianmu. Hai, kembali ke pulau. Hai pun kembali ke pulau kesayangannya. Di sana, ia hidup dengan damai, terus belajar dan semakin dekat dengan Tuhan. Ia tidak lagi merasa kesepian karena menyadari bahwa ia selalu bersama Sang Pencipta. Setiap hari, Hai merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari pemahaman tentang dunia dan hubungan dengan Pencipta. Ia terus meneliti alam, menciptakan teori-teori baru, dan menghabiskan waktu dengan berdoa serta bermeditasi. Meskipun hidup sendiri, ia merasa tenang dan puas karena telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Akhir cerita, Hai menjalani hidupnya dengan tenang di pulau itu, terus belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ceritanya mengajarkan bahwa akal dan pengalaman bisa membawa kita kepada kebenaran sejati.